MPK makan bergizi gratis. Apa kabar, sahabat sehat? Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito di Yogyakarta. Kita lanjutkan. Ini video saya yang ke-11. Masih tentang topik ini. MPK makan bergizi gratis. Kali ini kita mengambil judul daging ayam, daging sapi, ikan jangan dicuci. Benarkah jangan dicuci sebelum diolah? Padahal cuci daging, cuci ayam itu kan sejak dulu orang biasa melakukannya. Kita turun-temurun melakukannya, bukan? Ya. Jika itu terjadi dalam lingkup keluarga, mungkin aman saja. Karena itu lingkup kecil. Tetapi, jika kita memasak untuk ratusan atau ribuan porsi, tampaknya harus lebih hati-hati. Ada rekomendasi bahwa tidak usah dicuci. Aneh ya? Mari kita bahas lebih lanjut. Kita tahu Amerika Serikat adalah sebuah negara maju yang lebih berpengalaman dalam menangani catering dalam jumlah banyak, termasuk lunch school program atau school lunch program, semacam MPK. Di Amerika Serikat dan juga di negara-negara yang maju di Eropa, di Kanada, lembaga-lembaga kesehatan justru menganjurkan agar daging atau ayam atau ikan jangan dicuci dulu sebelum dimasak. Kita kutip misalnya publikasi dari FDA atau Food and Drug Administration, suatu lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengawasi makanan dan obat. FDA ini terkenal amat ketat dan teliti. Tidak mudah suatu produk makanan atau obat untuk lolos dari FDA. Dari publikasi FDA ini yang mengutip banyak sekali hasil riset ilmiah, disebutkan bahwa daging atau ayam atau ikan yang masih mentah sebenarnya dapat mengandung berbagai jenis bakteri meskipun bersih. Yang biasa ditemukan adalah bakteri Salmonella enteritidis atau Salmonella typhimurium, Campylobacter, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Nah, kalau banyak kumannya, banyak bakterinya, kenapa nggak dicuci kan? Pertanyaan kita mungkin begitu kan? Nah, begini ceritanya. Dari berbagai riset itu disimpulkan, dan juga kajian pengalaman ya, satu, bakteri yang ada di dalam daging tidak dapat dihilangkan dengan air. Yang kedua, mencuci daging atau ayam justru dapat mengurangi kandungan zat gizi yang larut di dalam air. Ketiga, ini yang sangat penting,
percikan air dan aerosol justru dapat menyebarkan bakteri dari dalam daging. Bakteri ini lalu menyebar ke bak cuci, wadah-wadah, lap dapur, pisau, talenan, sendok, garpu, dan seluruh dapur. Lalu kecuali itu juga bisa, karena sudah menyebar gitu ya. Karena itu kan tidak hanya berupa percikan, itu berupa aerosol juga. Itu bisa juga mencemari makanan lain di sekitarnya. Ada nasi, ada kentang, ada mie, ada buah, sayur, ada kudapan, ada sambal, ada saus. Itu semua bisa tercemar oleh percikan dan aerosol yang mengandung bakteri itu. Sebaran kuman seperti ini dikenal dengan istilah cross contamination. Yang kelima, mencuci daging dapat menipu diri kita sendiri. Seakan-akan sudah bersih, lalu kita cenderung abai dan kurang waspada. Lalu kita sangka sudah bersih gitu, kita anggap, lalu kita cuci tangan tidak tuntas dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menangani daging atau ayam agar terhindar dari keracunan kalau tidak dicuci? Rekomendasi FDA sebagai berikut. 1. Jangan dicuci. Bisa dilap atau diusap dengan paper towel ya. Itu paper towel itu tisu yang tebal itu, yang gulungan yang biasa ada di dapur itu. Lalu setelah dipakai untuk ngelap, paper towel itu dibuang. 2. Masaklah daging sampai matang pada suhu di atas 70 derajat Celcius. 3. Pisahkan alat-alat untuk menangani daging dengan alat-alat pemotong sayur, pemotong buah, pisau, talenan, blender, food chopper, panci-panci, wajan-wajan, wadah-wadah. Pisahkan. Jadi pisau daging ya pisau daging, pisau buah ya pisau buah, chopper daging ya chopper daging, chopper buah ya chopper buah, talenan daging ya talenan daging, talenan buah ya talenan buah. Jangan dicampur aduk. 4. Jika memasak untuk banyak orang, pisahkan dapur daging ayam ikan dengan dapur nasi sayur buah. Dapur daging mungkin di depan sana, bagian depan dari bangunan. Nah, lalu dapur sayur buah di sebelah belakang. Yang kelima, setelah selesai mengolah daging, bersihkan bak cuci, meja dapur, rak, almari, pisau, talenan, blender, chopper, dan lain-lain yang bekas daging, bekas ayam, bekas ikan dengan air sabun. Lebih baik lagi jika airnya panas atau minimal hangat. Nah, lalu secara umum bagaimana cara melindungi daging dengan benar? 1. Sebelum dimasak, simpanlah di dalam freezer. Setelah dimasak, jika belum segera disajikan, simpan di kulkas pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Sebelum disajikan, panaskan kembali, hangatkan kembali, sehingga masakan tersaji kepada penerima MPG dalam keadaan hangat
Barangkali kita ingat, kalau kita makan di kereta, kalau kita makan di pesawat, selalu hangat bukan makanannya? Sekian, semoga MPK sukses dan aman. Terima kasih.